Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil pesan Tuhan yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Saat ini kami sambut pesan-Mu malam hari ini. Di hari yang kelima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kalau ini hari kelima. Saya berpesan Bapak Ibu Saudara untuk terus menjaga roh, terus ikuti melalui pesan-pesannya, melalui pengalaman yang Bapak Ibu Saudara rasakan, alami. Karena Tuhan membawa kita semakin dalam. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di hari kelima, khusus malam hari ini Tuhan teguhkan di dalam Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Kita baca ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. 25. Dan dia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus perlu masuk hadirat Allah untuk kepentingan kita. Di ayat 24, bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus menjadi pengantara kita. Kalau saudara baca di Ibrani 4 di ayat 14, di sana Tuhan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Tuhan Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini satu penyediaan Tuhan, di mana umat Tuhan mendapatkan pertolongannya, mendapatkan tuntunannya, mendapatkan kekuatannya di hadiratnya. Karena Tuhan Yesus yang masuk untuk kepentingan kita. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, tidak bisa seorang pun masuk hadirat Allah karena kasih karunia. Jadi ada Tuhan Yesus di sana, kita mendapat kasih karunia. Itu yang Tuhan inginkan supaya Bapak Ibu Saudara, tanda kutip, memanfaatkan ini, memakai.
Kalau Tuhan Yesus saja udah masuk hadirat Allah untuk kepentingan kita, kenapa kita menjauh dari hadirat Allah? Bahkan dikatakan hanya orang-orang yang memiliki akar kepahitan, itu mereka menjauh dari kasih karunia. Tadi pagi ketika doa pagi, di situ kita mendengar pesan Tuhan tentang pertobatan massal. Waktu sore tadi tentang kita mesti mengerti yang namanya waktu surga, jam surga. Orang Kristen tuh hidupnya bukan jam dunia sebetulnya. Kalau saudara janjian sama orang ya jam dunia. Tapi sesungguhnya kita memakai waktu surga, itu kairos. Orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, orang yang mendekat, mengerti bahwa bisa ada di hadirat Tuhan. Ini hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita ya mencobalah untuk mengajak orang, jika dia tidak terlalu fanatik, bukan dikristenkan. Boleh, sebab hadirat Tuhan di tempat ini. Nyicipi surga itu loh. Makanya kalau orang Kristen tidak bisa ngerasakan surga di bumi, ya kasihan. Padahal Tuhan Yesus menyediakan ini. Oleh karena itu tadi pagi saya mengerti di Kisah Rasul 15 ayat 15 di sana bahwa pemulihan Pondok Daud itu penting sekali. Pondok Daud bicara kemah pertemuan. Kenapa dipakai Daud? Karena Daud seorang penyembah. Untuk apa kita ada di hadirat Allah? Coba buka Kisah Rasul 15 ayat 15. Supaya Bapak bisa mengerti bahwa kalau Tuhan Yesus aja mengorbankan dirinya masuk hadirat Allah, dia mengerti kelemahan saudara, dia mengerti kekurangan Bapak Ibu Saudara. Lebih penting dari beda itu adalah hadirat. Udah, Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu kekuranganmu, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara semuanya, karena Tuhan Yesus merasakan. Tetapi bedanya Tuhan tidak berbuat dosa. Makanya Tuhan itu senang sekali kalau ada orang seperti Tuhan Yesus. Dia bisa melakukan dosa tapi dia bertahan tidak berdosa. Wah, upahnya besar di surga. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang jatuh, yang kalah? Tuhan katakan bertobat. Tetapi tidak sekedar bertobat, saudara. Karena banyak orang tomat. Tobat, kumat mana? Loh, itu bukan ngomong soal dosa-dosa perzinahan, bukan. Ada bagian-bagian diri kita yang ingin dekat Tuhan. Saya komitmen Pak. Pertama datang semangat, kalah mana? Kenapa kok bisa begitu? Karena saudara tidak mengerti kebenaran ini. Karena saudara menjauh dari hadirat Tuhan. Orang yang mau masuk hadirat Tuhan, Tuhan tunjukkan masuk. Karena Tuhan tahu kelemahan saudara, tapi masuklah. Minta ampun, masuk, bangun hadirat Tuhan itu. Di hadirat Tuhan dibangun. Pemulihan Pondok Daud. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis ayat 16. Kemudian aku akan kembali, aku itu Tuhan, aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Roboh saudara, ini hadirat Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib berteriak Eli Eli lama sabachthani. Disitulah gempa bumi terjadi ketika Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhir. Dia katakan telestai, sudah selesai gempa saudara. Bahkan dikatakan ada ini kejadian benar loh Bapak Ibu Saudara. Tolong buka dulu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti betapa dahsyatnya
yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tidak ada satu manusia pun bisa mengerjakan. Termasuk yang ketika saudara masuk hadirat Allah dan membuat suatu kuasa pembalian. Itu saudara yang dikasih sama Tuhan. Kesempatan. Buka dalam Matius 27 ayat 45. Kalau 40 hari ini saudara, Tuhan mau roh saudara itu keluar, dominan. Kalau roh saudara dominan, saudara bisa tetap komitmen. Gak ada yang gak bisa kok bagi orang percaya. Contoh misalkan, ini kan jadi rahasia umum, doa pagi, waduh. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang doa pagi pasti hidupnya tertib. Yang setuju katakan amin. Jamnya surga. Tadi sore kan saya sampaikan, manusia itu minta maaf kalah dengan hewan. Hewan itu ngikuti alam. Hewan itu enggak ada melekan, enggak ada. Begadang itu enggak ada hewan. Kecuali memang hewan-hewan yang memang ada pada masa malam karena memang ya habitnya. Tapi semua rata-rata jam 3 sore mereka masuk ke liangnya. Nah manusia jam 3 sore keluar liang justru. Makanya saudara, kalau orang apa ya, saudara-saudara kita yang dalam bahasa Arab itu disampaikan itu udah, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa punya jam surga? Kita ini orang terang, hiduplah pada siang hari. Makanya janganlah anak Tuhan melekan, itu bukan anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Anda pasti tidak bisa doa pagi. Pak, saya berjuang Pak, saya kalah. Lah kamu melekan, tidurmu jam berapa? Jam 1, jam 5 bangun gak kuat kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau membangun diri kita di hadirat Tuhan yang tidak mampu dimampukan. Makanya saya bilang kalau kita punya waktu surga, hidup kita tertib. Saya tidur kecuali setiap hari ini karena energi kan banyak. Jadi bisa jam 10, setengah 11. Biasanya saya setengah 9 udah tidur. Jam 3 udah melek saudara. Kalau ini ya pakai alarm jelas. Saya pakai alarm karena jam 11, setengah 12 baru bisa tidur. Energi banyak. Itu saya paksa. Karena sudah terlatih. Daging saya kalahkan. Karena saya sudah sering di hadirat Tuhan. Nah kalau orang tertib hidup, maka dia tertib tidurnya juga. Orang yang biasa doa pagi, tidurnya mesti bagus. Ya kecuali yang bertugas 24 pintu gerbang surga yang jam 11. Jam 11 itu ya harus tidur dulu, setengah 9 dibangunin, gak bisa tidur, gak apa-apa, tidur dulu aja. Ya karena itu kan bebannya. Saya kan udah bilang jam 11 itu enggak semua bisa. Beban enggak? Kalau beban ambil. Siap Pak, saya senang yang jam 11. Iya, puji Tuhan. Dibangun doa, tapi bisa juga doa pagi. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, tolong ayatnya di Kisah Rasul. Ketika, yang Matius dulu, ayat 45 tadi. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 pagi. Kira-kira jam 3 berseluruh Tuhan Yesus dengan suara nyaring. Tuhan Yesus mati berarti jam berapa? Coba ayat 45, perhatikan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore ini. Terus 46. Kira-kira jam 3 berseluruh Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. 47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia.
48, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Tuhan Yesus minum. Tuhan Yesus tidak mau minum karena itu termasuk anti sakit, anti nyerinya itu pakai itu. Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus nggak mau pakai anti nyeri karena dia harus merasakan nyerinya itu. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 50. Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu benar-benar luar biasa. Itu tabir bait suci itu korden gitu, buka. Karena itu antara imam besar dan masuk itu harus imam besar. Dan itu ruangan antara Maha Kudus dan Kudus itu terpisah. Tidak boleh semua orang masuk. Imam besar aja yang masuk kalau dosa mati plek ditarik, saudara, dikasih. Makanya imam besar itu dikasih kakinya dengan suara bunyi-bunyian klining gitu. Kalau sudah brok gitu udah ditarik. Ketika Tuhan Yesus mati dibuka itu, saudara. Tidak ada penghambat lagi. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bukit terbelah loh, saudara. Ini bukan ngarang. Dan kuburan-kuburan terbuka. Benar loh, saudara. Kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini benar. Kayak zombie ya. Ya tapi ini tertulis, kita percaya. Artinya ada kuasa. Maka itu tadi pagi saya katakan, Tuhan Yesus itu bangkitnya itu tadi sore. Bangkitnya Tuhan Yesus itu pagi hari. Kok enggak siang? Kok enggak malam? Karena terang. Matahari bersinar, terbit. Seperti fajar yang menyingsing. Itulah kuasa terang itu. Itu dahsyat, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang terjadi, itu yang namanya ini kuasa pembalikan. Orang yang tertolak diterima, itu kuasa pembalikan. Yang tadi pagi saya sampaikan, kapan ya, sore ya, kemarin sore, yang hidup dengan iman itu sebetulnya hidup orang benar. Orang benar itu dari tidak benar dibenarkan, itu kuasa. Saudara nggak sadar kalau saudara itu dipenuhi kuasa kebangkitan. Yang bangkitkan Tuhan Yesus siapa? Allah Bapa melalui Roh Kudus. Roh itu membangkitkan. Ada kuasa besar pembalikan di dalam diri saudara. Nah, kuasa yang dahsyat ini bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul tadi berkata bahwa pemulihan Pondok Daud karena apa? Tolong kembali Kisah Rasul 15 supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Kerinduan Tuhan melalui Gunung Sinai 40 hari, saudara harus dibawa ke intiman, bukan menikmati diri sendiri. Karena saudara harus keluar dari berpusat pada diri kepada Tuhan. Hadirat Tuhan ini disediakan untuk kepentingan kita dan kita untuk kepentingan jiwa-jiwa. Amin. Tuhan Yesus masuk kepentingan kita, kita masuk untuk kepentingan jiwa. Nah, kelirunya sama iblis diputar untuk kepentingan kita. Sehingga ada orang-orang yang mulai keluar dari kasih karunia, keluar dari hadirat Tuhan. Padahal dia punya persoalan. Pak, bentar Pak, ini posting saya Pak, posting. Pak Webi ngajak doa. Salah, saudara. Justru saudara masuk hadirat Tuhan, saudara akan melihat kuasanya, kedamaiannya. Semua di hadirat Tuhan. Saya sendiri, kalau orang pikir, oh Pak Wibi deket Tuhan, orang hebat. Tidak, saudara. Sama yang saudara pusingkan ya saya pusingkan. Yang saudara khawatirkan ya saya khawatirkan. Secara daging sama. Tapi saya tahu resepnya. Saya mengerti firman. Ini kan bikin macam-macam, saudara. Tapi di hadirat Tuhan, Tuhan bukakan semuanya. Ngerti. Balik lagi. Tadi saya bicara dengan pendoa.
yang harusnya mau ke sini tapi karena harus operasi katarak, Ibu Yayu. Tapi setelah operasi katarak, karena dia pernah operasi katarak mata muda, jadi harus di laser lagi. Di laser nanti beberapa hari pasti ke sini, dia rindu. Saya katakan bahwa kita ini harus bergerak dengan roh, bukan dengan jiwa. Ketika kita melayani, biarlah roh itu yang bergerak dengan caranya sendiri. Kita penyambungnya, pengantarannya. Jangan melibatkan jiwa kita. Kalau kita melibatkan jiwa kita, perasaan kita, maka itu membatasi Tuhan bergerak lebih lagi. Saya ngerti saudara. Dulu saya bergerak dengan roh dan jiwa saya. Sehingga yang terjadi ambisi lama-lama. Mulai saya mengunci, nggak bisa, nggak boleh. Nah saya ajarin, kita ini manusia surgawi. Terkadang seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dilihat murid-muridnya, minta maaf saudara. Kalau zaman dulu kan itu pup itu all itu kan di kali, di sungai. Murid-muridnya lihat enggak? Lihat. Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, dia ya berperilaku manusia biasa. Tetapi terkadang dia keluar manusia roh. Saya bilang, waktu saya di bawah, saya manusia biasa. Saya ngomong, saya tertawa, kita ngomong, tiba-tiba saudara lihat di mimbar, saya roh. Demikian juga ketika kita sehari-hari. Tuhan Yesus juga sehari-hari. Muridnya takut semua. Tadi ngomong-ngomong enak, tiba-tiba serius. Dan tidak ada orang yang bisa mengerti perkataannya. Dan Tuhan Yesus berkata, hanya engkau muridku yang aku berterus terang kamu mengerti. Karena kamu diberikan rahasia kerajaan surga. Tapi pada orang lain mereka diberi perumpamaan. Tidak ngerti. Karena geraknya dengan roh. Itulah orang Kristen. Amin. Jadi roh itu bukan kemudian saudara kayak malaikat gitu ya. Tidak ngopi, mutih, air putih, kerupuk putih, nasi putih. Maunya kan orang Kristen begitu. Enggak bisa. Makanya kita ini ada jasmani dan rohani. Tapi pakai yang roh pada momen tertentu. Itu Tuhan Yesus melakukan seperti itu. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, tolong Kisah Rasul 15 supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Yang ayat 16, kemudian aku memulihkan ya, podok yang roboh dan runtuhannya akan kubangun kembali. Sebentar. 16. Dan akan kuteguhkan. Dibangun. Yang bangun siapa? Tuhan. Siapa ini pondok itu? Kita, gereja, hadirat Tuhan. Ada pujian penyembahan, kuasa pujian penyembahan. Ini harus terbangun. Melalui siapa? Orang-orang yang diberi otoritas masuk karena kasih karunia Allah dalam hadiratnya, mendekatnya. 17. Supaya, perhatikan, semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukannya semuanya ini. Maka saya rindukan Bapak Ibu Saudara 40 hari di tempat ini tiap hari nyembah saudara. Maka semua orang akan mencari Tuhan. Saudara tidak ngerti, tidak akan mengerti, memahami. Di belahan dunia yang lain ada orang yang sujud menyembah karena di sini ada ukupan yang naik terus. Maka saya akan rindu andai kata bisa tiap hari aja. Tidak usah 24 jam, tiap hari di stadion. 1000 orang tiap hari gantian. Nyembah. Saudara, semua cari Tuhan. Gitu loh.
Ini yang Tuhan rindu, pemulihan Pondok Daud itu di dalam diri kita. Kita mengerti tentang hadirat Tuhan ini. Terjadi yang namanya pertobatan massal. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau memulihkan Pondok Daud dalam hidupmu, saudara adalah orang yang ada di hadirat Tuhan. Kembali tadi ke Ibrani 9 ayat 24, bagaimana Tuhan Yesus masuk ke hadirat Allah untuk kepentingan kita. Nah, kita kan dibodohi setan. Sudah selesaikan persoalanmu. Kamu kan masih berdosa, kamu kan masih begini, kamu kan masih tidak suci, kamu kan masih begini, masih begitu, masih begini terus. Dan saudara mulai mencari jalan sendiri. Tambah remuk, tambah gak bisa, tambah jauh. Rahasianya cuma satu, di hadirat Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti hadirat Tuhan, maka nanti Tuhan itu akan memampukan saudara. Maka itu Tuhan mau setiap saudara yang dipanggil sebagai kekasih-kekasih Allah. Bangun saudara, falling in love. Bangun cintamu gitu. Yang dibangun tuh cintanya. Bukan perintahnya dulu. Orang senang membangun perintah ketaatan, tanpa cinta capek. Yang dibangun cinta dulu, baru perintahnya kedua ngerti. Kalau udah cinta ngerti, gak usah dipaksa-paksa. Udah cinta. Kalau gak cinta, dipaksa, capek. Dijodohkan itu. Haleluya. Kalau saudara mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, mengasihi Tuhan Yesus, maka perintah itu akan mengalir, bergerak sesuai dengan kadar cintamu. Kadar cinta saudara seberapa? Sebesar yang kamu tahu tentang dosamu. Kalau saudara merasa tidak berdosa, cintamu kadarnya kecil, sulit. Doa pagi sulit, doa malam angel. Angel. Di Langsem masih doa pagi dong, dibangun ya. Terus ya, itu kesatria doa pagi semua tuh, satria baja hitam. Haleluya. Gak sulit. Kalau kita udah membangun cinta kita kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa ukuran cinta kita itu sebesar dosa kita. Saya dulu tidak ngerti kalau saya berdosa. Walaupun saya tahu, saya berkata, ya aku orang berdosa. Tapi ukuran dosa saya bagaimana? Dosa bertambah dosa, dosa bertambah dosa, dosa bertambah dosa. Makanya saya terus berdoa untuk orang-orang berdosa tidak ngerti. Termasuk pemerkosa itu tidak ngerti. Loh, kalau ngerti ya tidak merkosa toh. Apalagi kejahatan sekarang luar biasa saudara. Udah tidak pernah ada pada zamannya, itu udah digenapi. Kasihan toh, ya mereka masih tertutup kok. Siapa yang mau berdiri di hadapan Allah? Di hadapan Tuhan Yesus? Ya kita. Walaupun neraka tetap ada, dibuka. Mereka akan masuk neraka bagi mereka yang tidak melakukan kehendak Allah. Tapi kita berdiri terus, itu yang diminta Tuhan. Waktu saya lihat, ya sometime di YouTube itu ada pengadilan. Kalau yang pada zamannya pengadilan yang pembunuhan, itu Brigjen itu ya brigade sampai itu saya nggak terlalu tertarik karena saya sedih sekali itu. Tapi yang masalah di narkoba ini, saya kok tertarik dengan ini orang gimana gitu ya, jenderal. Waktu saya mendengar itu, saya melihat tata cara court itu, pengadilan. Jadi Bapak Ibu saya ngerti ya, iya benar ya. Hakim itu yang berotoritas. Terdakwa, ya toh, saksi, penuntut, jaksa, kemudian pembela.
itu harus tahu bagiannya. Tidak boleh memutuskan, tidak boleh menghakimi. Hebat loh. Langsung, itu yang namanya hakim. Bapak, tolong, Bapak jangan simpulkan. Itu saya. Ngerti aku saudara. Bagian kita itu tidak boleh hakimi memang. Amin. Bagian kita itu cuman menyatakan ini salah Tuhan. Ya. Udah, saksi ya saksi. Jangan, berarti Bapak loh, berarti apa? Itu saya. Malah marah. Bapak harus tobat. Diketikan gitu, jenderalnya marah. Kamu bukan pendeta. Langsung dimarahi hakim. Hei, Anda enggak boleh begitu. Bagian saya semua. Anda kasih tahu aja. Kalau memang saksinya ada, buktinya ada, titik, sampaikan. Jangan bikin keputusan, jangan nilai orang itu. Itu saya nanti. Wah, itu kan Tuhan Yesus, hakim tunggal kita. Bagian kita hanya berdoa, kita tidak menghakimi, kita menyatakan kesalahan, tapi Tuhan yang akan bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tutup ya. Sebentar. Besok saya lanjut lagi. Jadi Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara memakai hadirat Tuhan ini. Jangan menjauh. Karena ada waktu surga itu ada di hadirat Tuhan ini. Makanya kita dengan berani masuk untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Di Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 4 ayat 14 dikatakan apa? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Terus sebab itu apa? Marilah kita dengan apa? Berani masuk. Nah kita kan lemahnya di situ, kita nggak masuk, nunggu Pak, biar adem dulu Pak. Salah, karena rahasianya ada di sana, di hadirat Tuhan. Karena disitulah tahta kasih karunia. Nah setiap saudara yang mendapat kasih karunia, harusnya saudara menghampiri tahta kasih karunia. Hidupmu hanya di hadirat Tuhan. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, mereka akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Katakan, amin. Kami bersyukur ya Bapak, malam hari ini Engkau tarik kami terus lebih lagi. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi di luar pengetahuan kami. Bagian kami adalah masuk tata kasih karunia, mendapatkan kami kekuatan, kedamaian, pertolongan. Kami bersyukur. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga malam hari ini. Imam-imam yang bertugas, Bapak Engkau mengurapi. Besok kami akan datang tempat ini jam 5 sore. Hari yang ke-6 Bapa, kami percaya perkara besar Kau nyatakan Tuhan bagi mereka yang terus setia. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Pulanglah, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. Yes.